Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Tes CPNS dan Navigator Guru. Kali ini kita akan bahas surat terbaru teman-teman tentang PPG dalam jabatan tahun 2023. Yang teman-teman pasti sudah mengetahuinya di channel kami teman-teman atau di grup Telegram kami. Teman-teman semua, di tanggal 27 Mei 2023 ini ada nomor surat 0869 sekian tahun 2023. Lampiran satu berkas yang teman-teman perihal tentang pendaftaran dan seleksi administrasi PPG. Ini teman-teman, dalam jabatan tahun 2023. Kita akan baca sampai akhir ya teman-teman ya, karena di surat ini yang tadi saya baca itu kita itu dibedakan menjadi dua kategori teman-teman. Ada kategori A dan ada kategori B. Jadi nanti teman-teman silakan lihat sampai akhir. Kira-kira teman-teman masuk di kategori yang mana. Kita langsung saja teman-teman, ini menindaklanjuti surat kami di nomor 0655 yang dulu teman-teman yang pernah saya buatkan videonya tentang pemutakhiran data guru calon PPG tahun 2023 ya teman-teman ya. Nah, teman-teman semua berkenan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan ya teman-teman beberapa informasi sebagai berikut. Nah, karena di pemutaran data kan kita sudah selesai teman-teman, baru kita sekarang ke per kategorinya. Apa saja sih yang di dalamnya? Ini teman-teman, yang pertama itu persyaratan yang mutlak ya teman-teman ya. Ini general sih teman-teman, semuanya kategori A atau kategori B pasti punya persyaratan ini. Yang pertama adalah terdaftar pada Dapodik teman-teman, karena Dapodik ini cirinya teman-teman di PPG Daljab ini pasti dengar kaitan dengan Dapodik. Kalau misalkan Prajab baru teman-teman yang belum terdaftar di Dapodik. Nah, kemudian yang B itu terdata sebagai sasaran peserta seleksi administrasi PPG teman-teman yang dilakukan oleh Dirjen GTK. Kemudian yang ketiga atau C, memiliki NUPTK. Ini mutlak ya teman-teman ya, dari tahun ke tahun pasti harus memiliki ya NUPTK. Kemudian masih aktif sebagai guru atau guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah. Kemudian sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, berusia setinggi-tingginya 58 tahun pada tanggal 31 Desember 2023. Nah, ini adalah poin 1 teman-teman yang general banget, yang biasa ya teman-teman dari tahun ke tahun pasti seperti ini. Kemudian yang kedua nih teman-teman, baru di calon peserta ini dibagi menjadi dua kategori nih teman-teman. Yang pertama adalah sasaran kategori A, yaitu guru yang dinyatakan lulus seleksi teman-teman administrasi pada tahun 2022 sebanyak 352.668 orang. Saya bahas dulu sedikit teman-teman di kategori A ini. Jadi teman-teman yang masuk di kategori A ini teman-teman yang sudah pernah ikutan seleksi akademik tahun 2022 tapi belum lulus ya. Jadi seleksi teman-teman di tahun 2022 belum lulus, pretest ya teman, kalau misalnya teman-teman paham itu pretest atau seleksi akademik, tapi sudah lulus administrasinya, baru teman-teman masuk di kategori A. Atau yang kemarin teman-teman sudah masuk di batch 1 yang ikutan kelas belajar PPG seleksi akademiknya teman-teman, itu teman-teman masuk di kategori A. Nah, teman-teman sekarang yang kategori B itu teman-teman yang belum pernah ikut sama sekali, maupun yang administrasi ataupun apalagi seleksi akademik kan teman-teman. Karena kan yang kategori B ini adalah teman-teman yang baru banget teman-teman, yang mau ikutan PPG. Nah, belum pernah upload administrasi apapun, itu masuk di kategori B. Nah, kemudian teman-teman yang poin 3 ini teman-teman, bagi guru sasaran kategori A tidak perlu mengikuti seleksi administrasi. Jadi kalau dulu mah di tahun 2022 kan teman-teman pukul rata kan harus ikut seleksi administrasi dulu, seperti upload SK terakhir, kemudian SK pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, teman-teman yang kemarin yang sudah pernah ikut seleksi akademik tapi belum lolos, tapi administrasi sudah lolos, maka teman-teman tidak perlu ikut seleksi administrasinya. Tapi untuk teman-teman yang belum lulus seleksi administrasi kemarin karena lupa misalkan SK-nya tidak terupload atau SK-nya salah, nah teman-teman masuk di kategori B seperti itu. Jadi harus upload. Tapi kalau teman-teman yang sudah lulus administrasi pada tahun 2022 dan belum lulus seleksi akademiknya, maka teman-teman masuk di kategori A. Oke? Paham ya sampai sini ya? Kalau misalkan penjelasan saya terlalu cepat, silakan teman-teman bisa dipelankan ya di aplikasi YouTube-nya teman-teman semua. Kemudian guru sasaran kategori A perlu melakukan penyesuaian bidang studi yang dikarenakan ada perubahan nomenklatur. Nah, teman-teman tinggal lihat di lampiran ini teman-teman, suratnya sudah saya upload teman-teman di grup Telegram di Navigator Guru. Silakan teman-teman masuk saja ke situ. Ini teman-teman mungkin ada beberapa yang berbeda teman-teman di namanya linearitas ya teman-teman ya, nanti ada di lampiran 2 silakan. Nah, kategori A sudah selesai nih teman-teman. Nah, kita ke kategori B. Bagi guru sasaran kategori B wajib mengikuti seleksi administrasi mulai tanggal 30 Mei 2023 nih teman-teman
sebagaimana informasi dan jadwal pada lampiran 3. Nanti ada lampiran 3 yang di situ ada jadwal teman-teman semua. Nah, di mana teman-teman semua untuk uploadnya teman-teman akan upload di akun SIM PKB teman-teman. Nanti di SIM PKB itu ada menu PPG-nya teman-teman. Nanti cara untuk upload administrasi untuk kategori B, insya Allah nanti akan saya praktekkan ya teman-teman ya. Tapi nanti teman-teman kalau misalkan sudah dibuka ya teman-temannya portalnya ya teman-teman, misalkan bukan Volt ini, kalau SIM PKB kan dibuka terus, teman ada menu PPG untuk upload itu kan nanti menunggu di tanggal 30 Mei-nya. Oke, kita kupas yang surat ini aja dulu teman-teman. Ini selanjutnya kami mohon bantuan saudara menyampaikan informasi ya, ini saya coba untuk menyampaikan informasi kepada teman-teman semua. Kita langsung aja teman-teman ke lampirannya ya. Ini teman-teman rekapitulasinya, teman-teman bisa baca kategori A itu berapa. Kalau saya lihat teman-teman di Jawa Barat ya, saya coba satu ambil di Provinsi Jawa Barat, itu kan 45.000 ya. Nah, sedangkan di kategori B-nya itu banyak banget nih teman-teman. Ada 75.000 kalau saya nggak salah. Oh, 72.000 nih teman-teman. Jadi lebih banyak sasaran kategori B-nya nih teman-teman. Nah, ini teman-teman lanjut ke bawah. Di sini ada informasi nih teman-teman yang disebut dengan linearitas yang terbaru. Teman-teman tinggal lihat di sini. Kira-kira saya itu masuknya ke bidang studi PPG yang mana? Kalau misalnya bidang studi PPG 2022 misalkan berbeda, nanti lihat teman-teman di bidang studi PPG 2023-nya yang mana. Silakan ya teman-teman ya. Ini bisa teman-teman baca dan langsung periksa saja sesuai dengan prodinya teman-teman semua. Kemudian teman-teman semua, kita lanjut ke bawah teman-teman di sini. Nah, informasi untuk kategori B nih teman-teman. Karena ini kan sangat penting sekali kategori B nih teman-teman, karena kategori A kan nggak perlu lagi yang namanya syarat administrasi karena dia sudah langsung menunggu jadwal sesi akademik atau pretest PPG-nya. Teman-teman semua, di sini syarat administrasi bagi guru yaitu yang pertama, hasil pindai atau scan ijazah S1 teman-teman semua asli. Kalau misalkan teman-teman yang fotokopi itu wajib dilegalisir oleh perguruan tingginya. Kalau misalkan teman-teman ada yang asli, mending yang aslinya aja ya. Bagi guru yang memiliki ijazah S1 yang setara di luar negeri, silakan melampirkan surat penyetaraan dari Ditjen Dikti. Nah, kemudian poin B, hasil pindai atau scan SK pengangkatan pertama. Sebagai guru asli atau fotokopi legalisir seperti biasa teman-teman ya. Kalau bisa teman-teman pengangkatan SK pertamanya yang asli aja ya teman-teman ya, supaya semuanya bisa asli semua. Kalau misalnya teman-teman nggak ada yang fotokopi ya silakan fotokopiannya dilegalisir oleh distrik, provinsi, kabupaten atau kotanya. Kemudian poin C ini ada 4 ya teman-teman. Ini yang bisa mengkategorikan saya masuk di yang mana nih. Nah, hasil pindai scan asli fotokopi legalisir dokumen sesuai dengan status kepegawaian. Teman-teman yang PNS, SK kenaikan pangkat terakhirnya saja asli atau fotokopi yang dilegalisir oleh distrik atau BKD atau BKPSDM-nya. Kemudian SK pengangkatan P3K untuk yang teman-teman P3K yang masih berlaku setidaknya sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 bagi guru P3K biasa asli atau fotokopi yang dilegalisir. Ini kalau atau itu salah satu teman-teman, kalau teman-teman punya yang asli ya yang aslinya. Kalau teman-teman nggak punya yang aslinya, maka silakan yang fotokopi tapi yang legalisir. Awasnya teman-teman, nanti salah administrasi lagi. Fotokopi tapi legalisir. Tapi amannya sih emang enaknya yang asli ya teman-teman ya. Cari dulu yang aslinya. Kemudian SK pengangkatan 2 tahun terakhir 2021, 2022, 2022, 2023 bagi guru non ASN. Kalau ini ASN teman-teman, PNS dan P3K, baru yang bawahnya adalah yang non ASN. Di sekolah negeri teman-teman pengangkatan 2 tahun terakhir. Biasanya teman-teman ini adalah SK dari Dinas Pendidikan atau SK dari Bupati ya kalau saya nggak salah, ini dari Pemda sekitar. Nah, kemudian yang keempat adalah SK pengangkatan 2 tahun terakhir bagi guru non ASN di sekolah yang berasal dari satuan pendidikan yang swasta nih teman-teman. 2 tahun terakhir ini biasanya dari yayasan nih teman-teman ya, asli atau fotokopi legalisir ketua yayasannya. Nah, ini yang swasta, ini yang negerinya teman-teman. Oke, jangan sampai salah. Biasanya kalau salah itu syarat administrasinya bisa gagal. Kemudian yang D teman-teman, hasil pindai scan SK pembagian tugas mengajar ini dari sekolah. Tahun ajaran 2022-2023 berarti 1 tahun sekarang ya teman-teman ya. Kalau misalkan ini 2023 nanti berarti di tahun ajaran yang kemarin teman-teman 2022-2023. Kalau saya tidak salah itu titik mangsanya itu di Juli 2022 sampai Juli 2023. Ini asli atau fotokopi legasi kepala sekolah. Kalau misalkan ini ada SK dari sekolah mah, kalau misalkan ada yang asli mah yang asli aja ya teman-teman ya. Kemudian hasil pindai scan fakta integritas. Fakta integritasnya itu ada di lampiran surat ini teman-teman. Nanti tinggal teman-teman copy paste aja di paling terakhir. Sesuaikan saja sesuai dengan lampiran yang ada di surat ini. Jangan lupa teman-teman dibubuhi materai 10.000 untuk teman-teman yang kategori B. Oke? Jelas ya teman-teman ya.
Nah, sebelum saya bahas di administrasi bagi guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, teman-teman, ada pertanyaan seperti ini. Saya yang PNS tahun 2019 atau tahun 2020 masuk enggak nih, gitu kan, ada pertanyaan seperti itu. Kalau misalkan menurut saya, teman-teman, kalau lihat dari sini, teman-teman, itu masuk ke dalam kategori B sampai saat ini, teman-teman, yang saya baca. Silakan teman-teman kalau misalkan ada komentar yang lainnya, silakan di kolom komentar boleh. Kalau menurut saya yang dilihat dari seleksi administrasi ini di surat ini itu masuk di kategori B, teman-teman, karena di sini syarat administrasinya tidak ada minimal, gitu kan. Nah, kalau misalkan teman-teman paham nih, teman-teman, di sini, teman-teman, SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS, ini kan ada, teman-teman, SK terakhir pangkatnya. Kemudian di sini juga, teman-teman, SK pangkatan 2 tahun terakhir, ini kan yang non ASN kan, teman-teman ya. Nah, silakan teman-teman kalau misalkan di SIM PKB-nya itu sudah ada menu upload administrasi, silakan di-upload saja walaupun teman-teman PNS baru kemarin kan, teman-teman, maksudnya PNS tahun kemarin. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, misalkan teman-teman PNS-nya baru tahun 2019 atau 2020, silakan dicoba saja karena kan guru itu kan 2019 ya, teman-teman ya. Dan SK terakhir 2020 di per Desember kalau saya tidak salah. Desember 2020 silakan diupload aja kalau misalkan SIM PKB-nya sudah ada menu upload administrasi. Oke. Nah, itu yang jadi pertanyaan yang banyak sekali yang ditanyakan. Oke. Nah, ini menjawab nih, teman-teman. Yang pasti yang sudah punya NUPTK dan masuk Dapodik, kemudian per kategorinya sudah sesuai seperti itu. Nah ini, teman-teman, syarat administrasi bagi guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah ini hampir sama, teman-teman, cuman mungkin bedanya itu ini ada hasil pindai pengangkatan pertama sebagai guru dan pengangkatan sebagai kepala sekolah seperti itu. Nah, jadwal pelaksanaan untuk kategori B nih, teman-teman. Pendaftaran atau pengajuan berkas itu dimulai pada tanggal 30 Mei sampai dengan 11 Juni. Ini lumayan singkat sih, teman-teman. Perbaikan berkasnya, teman-teman, ini ada di, bentar ini kok ketutup ya. Nah, perbaikan berkasnya ada di 12 Juni nih, teman-teman. Di 12 Juni sampai dengan 28 Juni 2023. Ini perbaikan berkas. Kalau misalkan seketika pengajuan teman-teman di tanggal 30 sampai 11 Juni ada koreksian, ini tanggal 12 sampai dengan 28 Juni jangan sampai kelewat ya, teman-teman. Kalau sudah ada perbaikan berkas ternyata kita ada yang harus diupload ulang. Nah, maka teman-teman harus langsung upload ulang. Jangan sampai melebihi tanggal 28 karena nanti akan ditutup. Nah, kemudian verifikasi dan validasi oleh petugas 12 Juni sampai dengan 1 Juli 2023 nih, teman-teman. Jadi ketika pas pendaftaran, kemudian perbaikan berkas, sambil verifikasi juga nih, teman-teman, tanggal 12 sampai dengan 1 Juli. Mudah-mudahan tidak ada yang salah administrasinya dan lulus semua. Nah, kemudian ketika sudah semua, maka pengumuman hasil pada tanggal 5 Juli 2023. Seperti itu, teman-teman semua. Oke. Berarti di Juni-Juli ini padat banget ya, teman-teman, Ditjen PPG nih, teman-teman. Nah, ini linearitas, teman-teman, bidang studi dalam jabatan 2007 berdasarkan ijazah S1, teman-teman, silakan. Oke, di linearitasnya ini silakan dilihat, teman-teman. Nih, kemudian terakhirnya itu tentang ini, teman-teman. Terakhirnya itu tentang fakta integritas. Nah, ini tinggal copy paste aja. Ini yang untuk yang kategori B ya. Karena beliau harus upload scan fakta integritas dan ijazah yang tadi yang sudah saya bacakan, teman-teman. Oke. Nah, kita kan ke atas lagi, teman-teman. Yang ini kan linearitas, teman-teman ya. Kemudian ini yang ini apa bedanya nih, teman-teman, linearitas ini sama yang ini atas. Sebentar. Nah, ini, teman-teman. Nah, kalau tadi, teman-teman, linearitas tentang ijazah, nih, teman-teman, kita bahas informasi dan jalur penyesuaian bidang studi PPG sasaran kategori A. Nih, teman-teman, bagi guru sasaran kategori A perlu melakukan penyesuaian nomenklatur bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2023 pada tanggal 10 sampai dengan 15 Juni 2023 melalui akun SIM PKB masing-masing. Penyesuaian nomenklatur bidang studi berdasarkan tabel linearitas sebagai berikut. Nah, kategori B itu sudah dibahas total. Sekarang, teman-teman, lihat sasaran kategori A. Tadi kategori A pun ada pengerjaannya, teman-teman. Pada tanggal 10 sampai dengan 15 Juni 2023, dilihat akun CPKB-nya, sesuaikan nomenklatur bidang studi yang ada di linearitas yang ini. Bidang studi PPG 2022 itu teknologi konstruksi dan properti, sedangkan bidang studi PPG 2003 ini masuknya ke teknik perawatan gedung, konstruksi dan perawatan bangunan sipil, teknik konstruksi dan perumahan dan lain sebagainya. Nah, yang paling banyak misalkan kita masuk di ini, teman-teman, coba
Di yang guru ini teman-teman ada berbeda. Oh enggak, tidak teman-teman. Ini berarti ada beberapa yang nomenklatur yang berbeda ya teman-teman ya. Untuk yang guru SD masih sama sepertinya teman-teman. Ini yang beberapa yang berbeda seperti seni rupa, itu masuk seni rupa, animasi, desain komunikasi visual atau teknik furnitur. Di sini teman-teman yang teman-teman masuk di kategori ini teman-teman nih, kategori A, silakan sesuaikan dengan bidang studi PPG 2022 dengan bidang studi PPG 2023-nya seperti itu. Oke, teman-teman semua, semoga ini bisa bermanfaat dan mohon maaf bila penjelasan terlalu cepat, teman-teman bisa mengurangi kecepatan di aplikasi YouTube-nya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat dan semuanya teman-teman lulus selesai administrasinya, selesai pretestnya. Jangan lupa ikuti kelas kami teman-teman dan ikuti informasi selanjutnya. Teman-teman jangan lupa share, like dan komen, berikan like-nya teman-teman dan share untuk guru-guru semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.